Terima kasih untuk tim Present Worship yang luar biasa membawa kami untuk menikmati pertemuan dengan Bapa, membawa kami untuk menikmati hadiratnya. Dan saya percaya kita semua diberkati, amin. Berapa banyak orang diberkati, bisa angkat tangan, bisa senyum kiri kanan. Lihat tetangga sebelah senyum. Ya senyum semua kiri kanan, amin. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul kita janji pemulihan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat secara sepintas pasal 55 ini, Yesaya 55 ini, kalau kita baca dari ayat 1 sampai yang tadi, begitu menenangkan hati kita karena itu berbicara tentang pengharapan atau pemulihan. Tetapi latar belakang dari penulisan kitab Yesaya adalah bahwa orang Israel membutuhkan pertobatan. Jadi satu sisi tenang, satu sisi ada harapan, tapi satu sisi orang Israel harus bertobat. Mengapa? Karena kehidupan mereka begitu jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4 di situ dikatakan bagaimana kehidupan orang Israel sangat berdosa di mata Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikan hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Bayangkan Bapak Ibu punya anak-anak lahir, kemudian dirawat, dijaga dengan baik, kemudian mereka memberontak. Mereka melawan kita. Mereka menolak otoritas kita sebagai orang tua. Saya percaya semua orang tua pasti tersakiti. Betul tuh Bapak Ibu? Yang punya anak-anak kalau suka berontak, suka melawan, itu pasti orang tua tersakiti. Jadi kalau anak-anak ada melawan-melawan, berontak-berontak, jangan lupa periksa diri. Saya ini berontak per Tuhan di atas sen. Kalau di atas beres, berarti saya akan beres di bawah. Setiap kali kita berontak kepada Tuhan, orang di bawah kita berontak kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi dia. Jadi mereka membelakangi Tuhan, mereka tidak mau dengar Tuhan. Mereka berjalan putar belakang dari Tuhan. Seperti anak-anak kita, kalau kita marah, mereka merontak, mereka pergi dari rumah, mereka membelakangi kita. Jadi itu orang Israel seperti gitu buat Tuhan. Sekalipun hidup mereka berdosa, firman Tuhan katakan mereka tetap melayani Tuhan. Mereka bawa korban-korban bakaran kepada Tuhan berupa domba jantan, lemak, dan anak lembu gemukan. Ini Tuhan senang saudara. Tuhan senang dengan korban-korban seperti gini. Domba jantan, lembu dan anak lembu gemukan. Itu Tuhan suka lemak-lemaknya. Itu yang memang untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata saudara, sekalipun Tuhan suka yang lemak-lemak seperti gini, tapi karena mereka berdosa, Tuhan bilang aku jemu. Aku tidak suka sebab baunya itu adalah kejijikan bagiku. Betul kamu bawa itu persembahan korban-korban bakaran, domba jantan, lemak dari anak lembu gemukan. Aku suka itu. Tapi aku jemu, aku tidak suka. Sebab baunya itu kejijikan bagiku. Karena perayaan-perayaanmu, karena ibadah-ibadahmu itu penuh kejahatan. Aku benci melihatnya.
Itu dilihat di Yesaya pasal 1 ayat 11, 13, 14. Jadi mereka berpikir mereka membawa persembahan-persembahan di rumah Tuhan supaya Tuhan itu senang, supaya Tuhan itu suka sama perbuatan mereka yang lagi tidak benar. Mereka mencoba membersihkan diri dengan mempersembahkan korban, bakar dupa, mengucapkan doa-doa dan berkumpul dalam persekutuan yang kusuk. Akan tetapi hati mereka penuh dosa dan kemunafikan yang tidak pernah berubah. Makanya waktu mereka bawa persembahan, Tuhan bilang, aku tidak suka, aku jemu. Nah, sekarang kita tidak bawa lembu jantan dan domba-domba seperti ini buat Tuhan. Tapi kita bawa pujian, kita bawa penyembahan kepada Tuhan. Dan ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan sangat senang, saudara. Tapi Tuhan akan lihat kita, apakah kita betul-betul datang dengan hati tulus. Apakah kita betul-betul datang dengan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Apakah kita datang betul-betul dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi orang Israel punya hati itu penuh dosa, penuh kemunafikan, tidak pernah berubah. Dari waktu ke waktu tidak pernah berubah. Mereka bukan datang kepada Tuhan. Dan apa saudara? Mereka bukan datang kepada Tuhan, tapi mereka justru pergi ke Mesir. Firman Allah berkata mereka pergi ke Mesir minta pertolongan daripada Firaun. Minta pertolongan dan perteduhan daripada Firaun. Mereka berlindung pada Firaun, bukan kepada Tuhan. Mereka pergi ke Mesir tanpa minta persetujuan Tuhan. Itu yang orang Israel lakukan, saudara. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Jadi pelajaran penting buat kita, saudara, setiap kita ambil keputusan, jangan lupa. Kita harus menanyakan Tuhan atas segala hal, atas bisnis, atas usaha, atas pekerjaan, atas apa yang kita mau buat. Kita harus minta Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Anak-anak muda juga demikian. Anda mau menikah, betul-betul Anda harus minta petunjuk Tuhan. Amin. Segala apapun yang kita mau lakukan, kita minta petunjuk Tuhan. Jadi ini orang-orang Israel pergi ke Mesir, berlindung pada Firaun. Karena mereka tahu Firaun punya kekuatan, punya kekuasaan, punya power. Tidak ada kerajaan manapun seperti orang-orang Mesir. Itulah sebabnya mereka berlindung pada orang-orang kaya. Mereka berlindung kepada orang-orang punya kekuasaan. Dan Tuhan katakan itu perasaannya sangat disakiti. Dan keadaan ini semakin parah karena pemimpin-pemimpin rohani mereka tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mereka hanya ajar doktrin agama. Akhirnya Israel melakukan yang mengerikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan, Anda perlu peka dengan keadaan saat ini. Jadi bukan saja doktrin-doktrin agama, pengetahuan-pengetahuan kita sampaikan untuk umat. Tetapi kita harus ajar mereka, kita harus didik mereka dengan baik. Supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang keluar daripada kebenaran, yang mengerikan, saudara. Amin. Jadi pada zaman Yesaya ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Israel punya kehidupan seperti gini. Nah Bapak Ibu, ketika kita berdosa, ketika Anda hidup berdosa, saya mau katakan Anda tidak sanggup bersihkan diri Anda sendiri. Anda harus datang dengan rendah hati, dengan penyesalan. Saya mau akui dosa-dosa saya kepada Tuhan, dan saya mau berbalik dari kehidupan berdosa. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hidup berdosa, Bapak Ibu harus akui buat Tuhan bahwa Bapak Ibu itu berdosa. Tidak boleh benarkan diri bahwa saya benar, itu salah. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Itulah sebabnya kalau ada hal-hal yang Anda buat salah, harus akui itu dan rendah hati, katakan saya salah Tuhan. Jadi ketika kita berdosa, saudara, satu kali saya ingat lagi, datang kepada Tuhan, rendah hati. Apakah Tuhan tidak tahu Anda berdosa? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau Anda rendah hati, akui dengan jujur. Saya bersalah Bapak, saya berdosa Bapak, saya suka benarkan diri saya. Saya suka lemparkan kesalahan ke orang, istri saya, suami saya, anak-anak saya, pemimpin saya. Jadi jangan buang kesalahan itu untuk istri Anda atau orang lain. Mari kita lihat diri kita betul atau tidak. Karena kita semua bersalah dalam banyak hal. Amin. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita berpikir kita orang benar. Kita berpikir saya melayani Tuhan, saya orang benar, saya orang kudus. Saya sudah lama di gereja, saya melayani Tuhan, saya sudah bertobat lama. Tapi saya mau katakan buat Anda bahwa banyak orang, kenyataan anak Tuhan, kenyataan melayani Tuhan, kenyataan melayani diri orang benar, tapi hidup mencintai dosa dan melakukannya berulang kali tanpa pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Kita bilang kita diri orang benar, tapi kita mencintai dosa. Kita menuruti apa kata dosa. Kita tidak henti-hentinya berbuat dosa. Kita tidak henti-hentinya stop dari kehidupan yang salah. Kita terus berulang-ulang kali. Itu yang tadi Tuhan bilang, hei Israel, lembu itu kenal
Dia pun Tuhan kasih makan dia di palungan mana dia tahu. Amin, saudara. Orang Israel belajar dari binatang, belajar dari lembu. Amin. Tuhan mau bikin malu orang Israel. Hei orang Israel lihat. Kalau itu binatang saja dia tahu diri. Apalagi Anda. Anda anak Tuhan. Anda tidak tahu Tuhan. Anda bilang Anda melayani di gereja. Anda bilang Anda beribadah. Anda bilang Anda ya kegiatan di rumah Tuhan. Tapi Anda mencintai dosa. Anda melakukannya berulang-ulang. Anda terus melakukannya. Jadi mari kita belajar untuk koreksi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita berpikir dengan membawa persembahan di rumah Tuhan. Dengan pujian, dengan penyembahan. Kita sedang melayani Tuhan. Banyak orang berpikir demikian. Saya sudah berkhotbah keliling sana sini. Saya sudah puji-pujian. Saya sudah worship leader. Saya sudah menangani segala tim present worship. Saya sudah melayani di segala tempat. KKR sana sini, KKR sana sini. Tapi banyak kali hidup mencintai dosa. Dan tidak pernah untuk menyelesaikannya. Berulang-ulang. Kehidupan berdosa jalan terus. Tapi tetap jadi worship leader di gereja. Tapi tetap jadi pelayan di gereja. Tetap jadi hamba Tuhan di gereja. Kehidupan berdosa itu jalan terus. Ini yang dihadapi orang-orang Israel Bapak Ibu zaman dulu. Mereka melayani Tuhan. Mereka puji-pujian. Mereka makan persembahan. Tapi Tuhan bilang kamu itu pemberontak. Kamu mencintai dosa. Kamu melakukannya berulang-ulang. Dan kamu keras hati untuk tidak mau bertobat. Jadi pagi hari ini Tuhan yang sama bilang untuk kita jemaat Hidup Ambon. Kita sudah puji Tuhan betul, kita sudah menyembah, kita sudah baca firman. Kita sudah melayani Tuhan itu betul. Tapi jangan lupa kita punya identitas diri sebagai anak Tuhan. Kita punya identitas diri sebagai anak raja di atas segala raja. Kita harus jaga sikap hidup kita, perilaku kita, tutur kata kita. Amin Bapak Ibu. Kita ingat Bapak Gembala berkhotbah, anak raja itu dia punya sekolahnya berbeda dengan anak-anak orang biasa. Dia dididik dengan aturan-aturan. Karena dia itu anak kerajaan. Kita juga saudara, kita ini anak kerajaan surga. Kita ini ada di bumi tapi kita warga kerajaan surga. Kita dididik dengan firman Tuhan. Firman Tuhan atur hidup kita. Dan kalau firman Tuhan datang untuk kita bertobat, mari kita harus bertobat. Amin. Nah, mengapa firman Allah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia? Tadi kita baca ayat 10 itu. Saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, mengapa sampai firman Allah keluar dari mulut Allah tidak kembali sia-sia? Yang pertama, karena firman Allah itu ibarat hujan dan salju yang memberikan kesuburan. Hujan dan salju adalah siklus perjalanan air. Hujan datang ke atas bumi, diserap ke dalam bumi. Dan membantu pertumbuhan tanaman yang kemudian dimakan manusia. Dan kemudian memberi kehidupan bagi makhluk lain. Jadi hujan dan salju datang dari langit dan tidak akan kembali ke langit tanpa menuntaskan tujuannya. Jadi hujan turun dari langit punya tujuan. Selesai dulu baru dia kembali lagi. Dia tidak akan kembali tanpa tujuannya itu tercapai. Hujan yang turun memiliki banyak manfaat Bapak Ibu. Manfaat yang pertama saya catat ini membawa debu, membersihkan polusi udara. Jadi kalau kita tahu ini dia membawa debu dan membersihkan polusi udara. Wow, kita harus bersukacita kalau hujan turun. Amin. Dia bersihkan itu debu-debu. Bersihkan semua dari kota kita. Amin. Banyak kendaraan di kota ini saudara. Jadi kalau hujan turun itu dia kasih bersih. Debu-debu. Dia kasih bersih supaya udara itu bersih, amin. Jadi kita sekarang belajar kalau hujan turun kita apa? Bersyukur buat Tuhan, amin. Kita tidak boleh marah lagi sama Tuhan, kenapa turun-turun hujan terus. 2, dia menormalkan suhu udara. 3, dia menjadi sumber air tanah yang meresap ke bumi. Yang keempat, dia menyuburkan tanaman. Yang kelima, memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Jadi Bapak Ibu, hujan yang turun akan selalu berdampak baik bagi tanaman, amin. Kita selalu mengeluh, tapi tanaman itu butuh air saudara. Tanah itu butuh air. Tanaman yang subur akan memberikan hasil yang lebih baik bagi petani atau penabur. Jadi ketika Allah menyampaikan firman-Nya, firman itu tidak akan kembali sia-sia. Sama seperti hujan dan salju. Firman Allah itu memberikan kehidupan, amin. Firman Allah memberikan kehidupan, katakan amin. Ya, itu Yohanes 6 ayat 63. Jadi firman Allah itu menghidupkan kita. Dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita.
Nah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Allah punya manfaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu manfaat daripada firman Allah, seperti manfaat daripada hujan yang turun itu. Hujan dan salju yang turun punya tujuan. Selesai itu baru naik lagi penguapan ke atas. Selama itu belum selesai, belum bisa Bapak Ibu. Jadi firman Allah punya manfaat sama, ajar. Jadi kami mengajar Bapak Ibu Saudara lewat firman, lewat ibadah seperti gini di youth atau juga di komsel-komsel. Kami menasihati Bapak Ibu. Kemudian kami menegur kesalahan-kesalahan yang Bapak Ibu Saudara buat. Kemudian memperbaiki kelakuan Bapak Ibu Saudara supaya punya tujuan hidup di dunia itu sesuai dengan apa yang firman Allah ajarkan. Amin. Jadi kalau firman Allah mengajar kita, menasihati kita, tegur kelakuan kita, perbaiki kelakuan, mari kita buka hati untuk firman Allah, katakan amin. Kita tidak bisa menolak saudara. Kita harus buka hati, saya mau. Karena itu tujuan firman Allah, manfaat daripada firman Allah. Ajar kita supaya kita jadi baik. Ajar kita tentang aturan-aturan, nasihati kita itu penting. Yang kedua Bapak Ibu, karena firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Mengapa? Karena firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu mengandung kepastian. Amin. Jadi tidak ada moga-moga, mudah-mudahan tidak. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Allah mengandung kepastian. Artinya sesuatu yang dilepaskan itu pasti terjadi. Orang mau percaya atau tidak masalah. Yang penting kita percaya Tuhan. Kita katakan yes, itu pasti terjadi. Firman Tuhan yang sudah diucapkan tidak akan pernah berubah Bapak Ibu, namun kekal. Firman Allah bukan sekedar kata-kata, tetapi firman Allah itu memiliki kuasa. Amin. Firman Allah memiliki kuasa, bukan sekedar kata-kata bohong. Bukan sekedar kata-kata manis, tidak. Firman Allah itu memiliki kuasa. Jadi ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Kita lihat itu dalam Kejadian 1 ayat 3. Ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Maka angin itu reda dan danau pun teduh. Markus 4 ayat 39. Waktu perjalanan Yesus dan murid-murid. Apa saja yang dikatakan terjadi. Apa saja yang dikatakan tergenapi. Amin. Jadi kalau kami melepaskan kata-kata supranatural, nubuatan, profetik, Bapak Ibu harus katakan amin. Saya percaya itu terjadi. Maka itu terjadi. Kalau Bapak Ibu mulai pikir-pikir akan pakai rasio, pakai akal sehat, ya susah. Jadi katakan Bapak Ibu Saudara. Katakan itu akan terjadi. Saya orang sukses di muka bumi. Saya punya usaha berhasil. Saya punya anak-anak diberkati. Saya punya anak-anak sukses. Saya punya anak dapat beasiswa karena saya tidak punya uang untuk bayar. Saya punya anak sekolah sampai kuliah selesai. Akan selesai, pasti selesai. Walaupun Bapak Ibu Saudara harus bergumul dengan uang kuliah. Tapi katakan dia pasti berhasil, dia pasti selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba katakan di kantor mana Anda bekerja, saya akan jadi pejabat di sini. Saya akan jadi pemimpin di sini. Saya akan jadi kepala seksi, saya akan jadi kepala bagian, saya akan jadi kepala dinas. Anda saya tidak berani bicara, betul toh? Anda pakai logika. Kalau beta bilang begini, orang bilang beta gila. Lagi orang bilang beta rebut kekuasaan, tidak. Anda punya hak bicara, karena bicara tidak bayar. Amin. Allah bekerja katakan ini milik kami, ini wilayah kami. Ini ladang kami untuk beritakan Injil. Disinilah Tuhan kasih kami kekuasaan. Anda berjalan Mas Roh baru perkatakan. Itu terjadi. Jangan pernah ragu, yang dari Tuhan tetap pasti. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bilang akang, sing ada berada atau berada dalam nama Yesus baras masuk. Amin. Amin, tapi saya bikin toh. Waktu beras habis saya bikin. Waktu uang habis di dompet saudara menangis. Mulai persalahkan suami. Katakan itu. Anda itu orang benar. Katakan. Ucapkan. Itu pasti terjadi, amin. Amin Bapak Ibu. Anak saya pasti berhasil, sukses. Punya masa depan. Jangan Anda mulai berpikir ya Tuhan kau kan miskin. Bagaimana mungkin anak saya berhasil apalagi kuliah? Siapa bilang? Halo? Sekarang ini bukan orang kaya saudara. Kita ini bukan bicara orang kaya. Kita ini anak Tuhan. Kita anak raja di atas segala raja. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan.
Betul saudara, kita anak raja di atas segala raja. Kuasa sudah Tuhan kasih, kita tinggal gunakan saja. Saya pemimpin di sini, saya pemimpin di sini. Saya akan buka bisnis ini, bisnis saya akan berhasil. Tinggal kata-kata saya sudah bilang. Coba ganti Anda pun kata-kata bersungut tuh ganti akan yang tadi saya bilang. Amin. Suami saya tetap enjoy, rumah tangga tetap bahagia. Jangan Anda bilang suami saya seperti binatang. Jangan, nanti dia jadi binatang. Nanti jadi binatang buat Bapak Ibu. Rubah kata-kata itu. Ini bolong-bolong kalian tertawa apa? Anda perkatakan suami saya baik, suami saya setia, suami saya seorang yang mencintai saya. Coba perkatakan itu dari mulut Anda, amin. Amin Bapak Ibu. Waktu Anda marah lagi dongkol sama suami, suamiku baik Tuhan. Dia suami yang hebat, dua suami yang baik, dia suami yang rajin. Dua suami saya yang cinta saya. Kan Anda susah bilang karena di hati ini ada sakit hati untuk suami. Betul? Sakit hati tidak mungkin Anda bilang begitu ya. Betul Ibu-Ibu? Ya Anda rindukan adalah datang di beta kaki lalu peluk beta. Atau taruh barang merah-merah 5 di beta tangan. Terobati sudah. Jadi jangan katakan suami saya baik. Walaupun belum ada di gereja, Tuhan ini tempat duduk buat suami saya. Istri-istri sudah ada, Tuhan ini tempat duduk buat istri saya. Coba Anda katakan, Tuhan orang tua saya belum ada, ini untuk orang tua saya. Tuhan anak saya belum ada, ini untuk anak saya. Coba perkatakan Bapak Ibu. Kita punya mulut ini sudah diberi kuasa, tinggal kita bilang itu terjadi, amin. Tapi kalau ada mabok, minum sopi, leger-leger, jangan bilang akan, itu yang terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Suka judi-judi online itu saya akan pernah terjadi. Pukul bini saya akan pernah terjadi. Nehi saya akan pernah. Amin. Ya, jadi mari kita belajar saudara. Perkatakan karena Tuhan bilang jadi terang, terang jadi. Diam. Saya ingat ketua di Saparua itu juga tuh berjalan waktu ketua hampir tenggelam itu. Ketua bilang diam dalam namanya diam. Bukannya dia diam saudara, dia angkat kata tinggi-tinggi. Belum begitu. Saya bilang Tuhan kan tidak mungkin peti-peti keluar dari air hidup Ambon. Ini kan banyak orang nih 8 peti keluar dari air hidup Ambon, tidak mungkin Tuhan. Tuhan baik. Tuhan bilang angkat tanganmu sudah diurapi, tinggal berbicara. Ya diam, tenang, tidak boleh lagi. Tapi saudara begitu kita berteriak bela suara sakit saudara. Sangat saudara. Itu ujian-ujian iman betul saudara. Yang dipikirkan cuma nanti ketemu mati itu saja. Tapi buktinya tidak. Mari kita perkatakan. Amin. Bisa katakan di samping Anda orang hebat. Luar biasa. Kalau dekat suami engkau suami yang baik. Engkau istri yang baik. Ya, yang aku dekat Bapak Roni dia Mama Helen. Engkau istri yang baik. Nah, yang dekat-dekat suami itu. Bilang mana yang suami di rumahku dekat? Mama Ol sama Bapak Tupan engkau suami yang baik. Bapak Tupan juga kau istri yang baik. Amin. Kakak Ella dan Koko, ya kau suami yang baik. Coba katakan itu, amin. Ya, ada di gereja tapi kita yang satu putar begini, yang satu putar ke sana. Itu seperti tadi itu, Tuhan bilang lembu. Dia membelakangi Tuhan. Jangan ya, kita harus sayang, cinta satu dengan yang lain. Amin. Iya, Bapak Ibu diberkati. Yang ketiga, mengapa firman Allah tidak kembali sia-sia? Karena firman Allah itu hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu hidup karena firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Firman itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Allah itu kuat. Kekuatan firman Allah melalui rohnya dapat menyelidiki, mengubah, menyadarkan orang dan dari segala bangsa di bumi ini. Orang-orang di bumi ini, di seluruh pelosok muka bumi ini disadarkan oleh kuasa firman Allah. Karena firman Allah itu kuat. Melalui Roh Kudusnya, melalui rohnya ia menyelidiki, mengubah dan menyadarkan orang. Amin Bapak Ibu. Dengan penuh kuasa firman-Nya membawa banyak orang bertobat, betul? Dengan firman Allah benteng-benteng yang berdiri kokoh dan kuat diruntuhkan. Amin. Dengan kuasa firman Allah orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Amin Bapak Ibu. Orang tuli mendengar kerasukan setan dan roh jahat disembuhkan. Dengan kuasa firman Allah, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis bertekuk lutut. Karena firman Allah itu kuat. Ketika kita bicara sesuatu dia tunduk.
Hai setan roh jahat, pergi dari orang ini. Dia akan pergi karena kuasa firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau berhenti. Tidak boleh lanjutkan untuk mengikat orang ini. Maka selesai karena firman Allah punya kuasa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman Allah adalah pedang roh. Masih ingat kita punya materi homesel ya? Ketopang keselamatan dan pedang roh. Masih ingat ya? Dan firman Allah adalah pedang roh. Pedang firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua. Bapak Ibu Saudara, pedang duniawi hanya bermata dua. Dia punya mata dua sisi saja. Sedangkan pedang roh punya mata tidak terhingga. Sangat banyak. Jadi itu beda. Pedang duniawi dengan pedang Allah hanya bermata dua sisi. Tapi pedang roh sangat banyak. Pedang firman Allah digunakan untuk memotong dari semua sisi. Makanya kalau firman Allah datang saudara mulai, aduh tertusuk di jantung, aduh tertusuk di poro. Aduh saudara rasa tertusuk sana sini karena pedang lagi potong Anda. Firman Allah itu pedang itu lagi memotong Anda. Memotong Anda punya hati, aduh Tuhan paling sakit. Memotong Anda punya pikiran, aduh. Itu firman Allah sementara, pedang roh itu sementara memotong Anda, membersihkan Anda dari kehidupan yang salah. Bapak Ibu Saudara, pedang duniawi itu tumpul, nanti ditajam lagi. Tapi pedang Allah tidak pernah tumpul, tidak pernah diasah. Kalau pedang duniawi diasah baru bisa digunakan. Pedang Allah tidak pernah diasah. Amin. Pedang duniawi harus diasah, pedang Allah tidak. Dia memotong dari semua sisi. Pedang firman Allah tidak pernah tumpul. Pedang firman Allah dapat menembus dan menyayat hati dari segala sisi. Pedang firman Allah dapat memisahkan jiwa dan roh, tulang, sendi dan sumsum. Pedang firman Allah dapat mengikis dosa demi dosa, kejahatan demi kejahatan. Dan pedang firman Allah dapat membersihkan segala dosa dan kejahatan. Itu pedang firman Allah. Saya percaya jemaat hidup aman orang dewasa. Sehingga tidak akan pernah tersinggung lagi dengan firman Allah yang disampaikan. Baik di tempat ini maupun juga di youth atau juga di komsel. Amin. Selama kita hidup tidak bersih, pedang itu akan terus memotong kita dari segala sisi. Makanya Anda akan tertusuk terus. Sampai Anda bersih dan Anda tidak akan rasa tertusuk lagi. Amin Bapak Ibu. Itu fungsi pedang roh. Memisahkan, tadi dibilang. Memisahkan saudara, memisahkan sumsum dan jiwa. Jiwa dan roh. Tulang, sendi dan sumsum. Cucunya sakitnya minta ampun. Betul Bapak Ibu, itu pedang roh. Lagi potong-potong kita. Potong kita punya dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang kita buat. Jadi kalau Anda merasa tersakiti, aduh, Anda bersyukur buat Tuhan. Kalau Anda sudah tidak terasa tersakiti, Anda buat dosa tidak tersakiti, saya mau bilang, sangat disayangkan. Karena setiap kali kita berdosa, roh itu akan ingatkan kita. Roh Kudus akan sadarkan, kamu salah. Tapi kalau Anda tidak pernah disadarkan Roh Kudus, saya mau katakan, sangat miris. Karena Roh Kudus sudah pergi tanpa Anda sadari, dia sudah pergi tinggalkan Anda. Kita sekarang bergerak dalam dunia supranatural. Sembunyi apapun saudara sembunyi tidak bisa. Amin Bapak Ibu. Semua hal akan terungkap. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan pedang roh. Ketika Anda hidup berdosa, Anda hidup jahat, Anda akan tetap terpotong dari segala sisi. Yang tadi cuma pedang duniawi hanya dua sisi. Tetapi pedang roh banyak sisi. Kaki yang tukang jalan kasih tinggal bini, dia potong kaki itu dulu. Bukan potong langsung mandi darah, bukan. Pokoknya kaki mulai bagatal, nanti pedang roh potong akang. Gitu. Jadi lebih baik saudara pun kaki jangan dipotong pedang roh, lebih baik tinggal taruh di rumah. Sayang istri, amin. Anda tertusuk saya, itu pedang roh lagi potong tuh, amin. Jadi kalau Anda suka parlente bini, nanti pedang roh itu potong Anda punya lidah. Lidah suka maki bini, maki laki. Itu nanti pedang roh potong akan lidah tuh. Gitu. Bukan langsung Anda mulut lidah terpotong seperti pedang dunia. Bukan, ini pedang roh. Gitu. Anda mau bilang begini saya bisa, mau bilang begini saya bisa. Mau bilang laki-laki binatang saya bisa lagi. Karena pedang roh sepotong akan kata-kata tadi tuh yang bisa lagi. Amin. Bapak Ibu diberkati. Tangan yang suka pancuri-pancuri laki pun uang, pedang roh akan hantam akan. Gitu, supaya jangan saya pancuri lagi. Mau ambil tuh minta, amin.
Mau ambil suami punya ATM juga harus minta dong, Pak. Kalau suami tidak kasih ya jangan. Jangan ada serobot. Amin. Anak-anak belum kerja apa-apa lagi, cepat cari uang lah mau piara mama. Mama yang melahirkan, saya di bumi yang ke sekolah saya. Anak-anak tidak tuntut kita larikan mereka, amin. Bapak Ibu, halo? Tidak ada suara? Biarkan mereka menikmati, mereka punya kekayaan, amin. Saya tidak pernah minta uang sama anak saya nih. Kadang-kadang saya bilang, Cece belum bakatong lah. Gitu. Iya, tidak pernah minta dia, tidak. Suaminya saya bilang, aja saya minta dong masih kecil. Dulu kalau saya bilang, Cece nanti kalau besok-besok saya demonis ada uang, nanti saya urus mama tiket ke sini. Itu pun saya bilang, Ma, dong masih kecil aja saya peras dong. Jadi itu jadi bagian kami. Jadi kalau satu orang diberkati, ketua udah dapat berkat. Bagi dulu, Ma, Cece jaga sih. Ma, ingat itu dia punya, bukan Mama punya. Iya. Sorry ya, cuma bilang sa. Gitu. Kita selalu seperti itu, saudara mau tuntut begitu. Saya harap tidaklah kita berubah ya, amin. Biarkan anak kita menikmati hasil kerja mereka, amin. Kalau mereka tidak berikan juga, mulai tika lutut Tuhan. Buat anakku ini murah hati, suka memberi, dia bawa saya makan di Ratu Guri, Sari rasa, rumah dan sebagainya. Amin. Iya belum apa-apa lagi. Jangan lupa kajalah ingat mama, saya suka ingat mama. Saya punya ATM di mama tangan. Saya mau bilang jemaat mau bertobat ya mama. Halo, jangan masuk dalam pernikahan anak-anak Anda. Biarkan mereka, amin. Setuju mama? Iya, biarkan mereka, amin. Jangan Bapak Ibu mencampuri, biarkan mereka menikmati hidup mereka. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 12 dan 13 adalah janji pemulihan Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat 12 dan 13 kita baca di situ. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebab ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu, ayat 12 dan 13. Kamu akan berangkat dengan sukacita. Ini bangsa Israel ini ada di Babylon Bapak Ibu. Jadi mereka sementara dijajah di Babylon. Mereka sementara dikuasai oleh orang-orang Babylon. Mereka tidak berkuasa atas hidup mereka. Mereka diperbudak di sana. Mereka jadi orang-orang jajahan di Babylon. Dan firman Allah tadi berkata, kamu akan berangkat dengan sukacita. Lalu pertanyaannya bagi mereka, mau berangkat kemana Tuhan? Kan ketong ada di Babylon. Ketong lagi terjajah. Nanti 70 tahun baru Tuhan bilang ketong pulang ke Yerusalem. Lalu ketong ini mau berangkat kemana Tuhan? Itu yang orang-orang Israel tanyakan. Ketong mau berangkat kemana? Ketong lagi dijajah, ketong lagi diperbudak, di Babel. Kita ini masih dalam pembuangan. Bagaimana mungkin Tuhan bilang kita berangkat dengan sukacita? Bagaimana mungkin kita bersukacita di daerah di mana kami menangis? Bagaimana Tuhan bilang kita mau sukacita di tempat di mana kami dijajah? Hak-hak kami dirampas, anak-anak kami terlantar, tidak punya masa depan. Bagaimana kami mau sukacita Tuhan? Itu yang terjadi orang Israel. Tuhan bilang kau sukacita. Sementara kau ada dalam penderitaan. Penderitaannya panjang, melelahkan 70 tahun, itu membosankan, melelahkan. Banyak air mata ditumpahkan. Lalu Tuhan bilang kau bersukacita di tempat ini. Tunggu 70 tahun Tuhan, lama sekali. Seperti mereka kecewa dengan Tuhan Bapak Ibu. Sama seperti kita sekarang. Tuhan janji mana itu janji Tuhan. Janji mana Tuhan. Tuhan tidak menepati janji. Kadang-kadang bukankah kita seperti gitu, seperti orang Israel. Tuhan kau sudah didoakan dapat pekerjaan, belum lagi Tuhan. Kau sudah didoakan untuk berhasil, belum lagi. Belum tanda-tanda berhasil, belum tanda-tanda Tuhan tolong. Lalu Tuhan mau bilang kau bersukacita. Oh Tuhan salah. Harusnya kau dulu menangis. Harusnya kau berteriak. Tuhan tidak adil. Kami umatmu, mengapa buat kami menderita? Mengapa tidak tolong kami? Mengapa menunggu 70 tahun Tuhan? Kadang-kadang bukankah kita begitu? Tuhan kenapa sekarang Tuhan saya tolong? Tuhan masih bilang tunggu lagi. Tunggu itu tidak tahu kapan. Tunggu tanpa melihat apa-apa yang terjadi.
kalang kabut semua. Yang ada di depan cuma jalan yang tertutup. Mungkin kita seperti itu Bapak Ibu masa-masa ini. Kita mengalami banyak hal yang terjadi. Kemudian kenaikan BBM juga. Harga-harga mobil naik, bensin naik. Dan saya bilang, Tuhan dari mana kita dapat uang lagi, sudah 5.000, dapat dari mana lagi Tuhan. Itu seperti orang Israel, Tuhan bilang Tuhan janji mana Tuhan. Tuhan bilang Tuhan janji kasih kerja, mana pekerjaan itu Tuhan. Kami sudah lama menunggu Tuhan. Yang kami lihat dan rasakan hanya semak duri, hanya rumput duri dan kecubung. Tidak ada masa depan untuk kami dan anak kami. Hidup kami terus dijajah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, hati-hati. Kalau ada dalam kondisi seperti orang Israel ini, jangan ngomong apapun. Karena kalau kita ngomong, kita berdosa sama Tuhan. Karena kita tidak tahu maksud dan tujuan Tuhan di balik semua pergumulan. Di balik semua masalah yang kita lalui. Betul Bapak Ibu? Kita kadang-kadang, kita punya pikiran beda dengan cara berpikir Tuhan Bapak Ibu. Seperti langit. Langit dan bumi demikian rancangan Tuhan. Berbeda dengan rancangan kita Bapak Ibu. Kita mau gini, Tuhan mau yang begini. Jadi kalau dalam kondisi seperti gini, jangan sembarangan bicara. Ingat janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Tuhan bilang pulihkan beta keluarga belum lagi. Beta suami belum pulang-pulang. Tuhan bilang berkati beta punya bisnis mana? Beta punya bisnis justru saya ada tanda-tanda. Akan begitu-begitu saja. Tidak maju, tidak mundur, tetap tempat. Lalu sampai kapan beta tunggu? Tuhan sampai kapan Tuhan? Kita punya suara-suara hati sampai kapan Tuhan? Sampai kapan beta sakit ini sembuh? Sampai kapan beta minum obat Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Rumah tangga ini jadi baik. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan beta punya urusan-urusan untuk beta punya keluarga selesai? Sampai kapan Tuhan? Kita seperti orang Israel saudara. Sampai kapan beta mengalami penderitaan ini? Bertahun-tahun berumah tangga. Berpuluh-puluh tahun rumah tangga tetap amburadul. Lalu beta menunggu Tuhan kapan? Beta sudah bergumul lama. Mana doa dijawab? Tidak ada. Tapi hari ini Tuhan bilang ingat janjiku. Karena janji Tuhan ya dan amin. Apakah 70 tahun Tuhan tidak genapi? Tuhan genapi. Pas 70 tahun Tuhan bilang siap berangkat pulang ke Yerusalem. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu pembuat janji. Tapi Tuhan penepati janji. Ayat 12 dan 13 itu janji pemulihan Tuhan. Katakan janji pemulihan. Janji pemulihan. Semata di rumah Amon hari ini Tuhan bilang aku pulihkan kamu. Aku kasih kamu janji. Seperti aku janjikan untuk orang Israel. 70 tahun genap waktunya. Tuhan bilang orang Israel berangkat pulang. Berangkat pulang. Karena sudah selesai masa penjajahanmu. Sudah selesai pergumulanmu. Sudah selesai. Ini waktunya. Tuhan mau bilang untuk orang Israel, aku membebaskan kamu saat ini. Karena sudah genap 70 tahun seperti yang aku bilang. Sekarang aku bebaskan kamu. Sekarang aku memerdekakan kamu. Sekarang aku memulihkan kamu. Dari kekuasaan Babylon. Dulu kamu dijajah, dulu kamu ditindas. Penderitaan silih berganti. Tidak ada masa depan. Anak-anakmu terlantar punya pekerjaan. Yang ada cuma kemiskinan. Yang ada cuma tangisan dan air mata. Pasti mereka berkata, di Yerusalem semua ada. Ada pohon zaitun, ada pohon ara, ada minyak zaitun, ada domba, ada keledai. Tapi di sini, di Babylon, kami dijajah, kami ditindas. Kami tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang dengar hari ini. Hari pemulihan untuk kamu. Ini hari pembebasan. Hari kemerdekaan untuk kamu. Hari pemulihan. Anak-anakmu punya masa depan. Usaha dan bisnismu berhasil. Pintu-pintu berkat dibuka. Kau akan melihat anak-anakmu punya pekerjaan. Engkau akan melihat rumah tanggamu dipulihkan. Engkau akan melihat kesembuhan terjadi atas engkau yang sakit. Engkau akan melihat jalan terbuka untuk setiap pergumulanmu. Engkau akan melihatnya. Karena ini janji Tuhan yang Tuhan ucapkan untuk Israel. 70 tahun sudah selesai. Anda bergumul berapa tahun? 3 tahun mungkin, 2 tahun mungkin, 5 tahun atau 10 tahun. Dengar, sudah selesai. Ini janji pemulihan. Tuhan pulihkan semuanya.
Aku akan membawa kamu pulang ke Yerusalem. Dan kamu akan pulang dengan sukacita dan damai. Dan ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Amin. Makanya Tuhan bilang, gunung-gunung juga bersorak-sorai. Bersukacita. Karena mereka bersukacita, maka gunung-gunung bersukacita. Mereka pasti menyanyi, puji Tuhan kita pulang lagi. Di tanah kita, kita pulang lagi. Di hak-hak kita yang hilang selama ini. Kita pulang lagi, kita kembali lagi. Pasti mereka menari, pasti mereka berteriak. Seperti kalau kita nyanyi di sini, ku berjalan ke Kanaan. Ya kadang-kadang saya terharu. Nah iya ya kalau kita ke Kanaan begini ya, kita senang. Seperti itulah orang Israel waktu pulang ke Yerusalem. Mereka menari, mereka melompat. Bukit-bukit, pohon-pohon. Semua bertepuk tangan, semua menyanyi. Karena orang-orang Israel transferkan sukacita. Sehingga tempat itu gentar. Tempat itu beria-ria bersukacita. Bersama-sama dengan mereka. Karena itu hari pembebasan. Saya percaya kalau hari pembebasan tidak ada yang tidak bergerak. Semua pasti bergerak. Semua pasti katakan, wow Tuhan, luar biasa Tuhan. Dahsyat Tuhan. Ini hari di mana Tuhan menjawab doa-doamu. Amin. Ini perjalanan yang menyenangkan. Tuhan berkata, anak-anakmu akan punya masa depan. Mereka tidak terlantar lagi. Engkau tidak miskin lagi. Tidak dijajah lagi. Katakan amin. Dalam rumah tanggamu engkau tidak dijajah lagi oleh suamimu. Ini waktu engkau bangkit berdiri. Sudah selesai semuanya. Engkau tidak akan menangis dan menderita lagi. Tidak menangis lagi. Saya katakan kiri kanan, saya menangis lagi. Karena alih pergumulan selesai hari ini. Jawaban doa ada hari ini. Anak-anak muda katakan betas yang menangis lagi dan pergumulan. Karena yang beta doakan, Tuhan sudah kasih jawaban hari ini. Sudah selesai, 70 tahun selesai sudah. Anda bergumul 2 tahun selesai, 1 tahun selesai, 5 tahun selesai, 10 tahun selesai. Selesai di hari ini. Bukan saja untuk orang Israel, tapi juga untuk kita semua. Jemaat Hari Hidup Ambon, selesai pergumulan kita. Selesai persoalan-persoalan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, janji pemulihan yang kedua. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aku akan menggantikan rumput duri dan tanaman yang tidak berguna yang siap untuk dibakar. Aku akan menggantikan keburukan yang kau alami dengan keindahan. Bapak Ibu Saudara, ini kecubung ya. Trompet, bunga trompet. Iya. Ya, jadi yang kedua, aku akan menggantikan keburukan yang kau alami dengan keindahan. Aku akan menggantikan rumput duri. Rumput duri itu tanaman yang tidak berguna yang siap untuk dibakar. Rumput duri itu selalu menyakitkan kamu. Rumput duri itu selalu melukai kamu. Rumput itu selalu membuat kamu terluka. Jadi Tuhan bilang hari ini, hari pemulihan. Tuhan gantikan rumput duri itu dengan pohon sanobar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih namanya rumput duri. Berarti ini berbicara tentang orang-orang selalu sakiti kita. Orang-orang selalu lukai kita. Tuhan bilang aku gantikan mereka dengan pohon sanobar. Rumput duri yang tidak berguna untuk kamu. Yang selalu sakiti kamu. Yang selalu permalukan kamu. Yang selalu tidak anggap kamu. Yang tidak berguna untuk kamu. Aku ganti dia. Aku ganti rumput duri karena tidak berguna untuk kamu. Aku ganti dia karena selalu menyakiti kamu. Entah di rumah, entah lingkungan, entah di kampus, entah di tempat kuliah, entah di mana saja. Ada rumput-rumput duri, ada orang-orang yang selalu menyakitimu. Tuhan bilang hari ini, saudara dengar, hari ini. Mungkin sahabat-sahabatmu yang jadi duri bagi kamu. Orang-orang lingkungan jadi duri bagi kamu. Dengar Tuhan Allah bilang, hari ini rumput duri. Aku ganti dengan pohon sanobar. Katakan pohon sanobar. Jadi pohon sanobar itu sejenis pohon pinus. Daunnya hijau. Kayunya sangat bagus. Pohon sanobar melambangkan kesuburan. Tuhan bilang rumput duri tidak berguna untuk kamu. Tapi aku kasih kamu itu pohon sanobar. Di situ engkau terlindung. Di situ engkau terpelihara. Di situ engkau bernaung. Artinya Tuhan bawa orang-orang yang akan covering Anda. Yang akan lindungi Anda. Yang akan bentengi Anda. Yang akan ada bersama dengan Anda. Dan dia siap menolong Anda. Dia siap membantu
kapan saja untuk bantu Anda. Singkir Tuhan Allah, singkirkan rumput duri yang tidak berguna, yang pantas untuk dibakar. Tuhan Allah bilang kamu tidak berguna untuk dia. Pergi dari dia, aku gantikan pohon sanobar. Pohon ini akan melindungi dia. Orang-orang jahat pergi. Dan Tuhan kasih orang-orang yang akan melindungi kita. Orang-orang yang menyayangi kita. Orang-orang yang tempat kita datang, kita ngomong. Tempat kita datang, dia kasih solusi yang terbaik sesuai dengan firman Allah. Dia lindungi kita, dia bentengi kita. Bukan kita jahat lah dia bentengi, itu tidak benar. Tapi dia lindungi kita. Dia lindungi kita. Dia bentengi hidup kita. Karena dia hidup benar. Siapa yang jadi rumput duri bagi Bapak Ibu Saudara di kantor atau di rumah atau di gereja atau di mana? Semua bilang hari ini selesai. Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah tempat engkau berteduh. Tuhanlah tempat kamu menangis. Itu sanobar. Tempat kamu berteduh. Tempat kamu berteriak minta tolong. Tuhan akan menggantikan orang-orang selama ini sakiti Anda, lukai Anda. Dengan orang-orang yang subur. Saudara, pohon sanobar itu melambangkan kesuburan. Jadi Tuhan akan bawa untuk Anda orang-orang yang subur. Orang-orang yang sukses. Orang-orang berhasil. Orang-orang yang produktif. Orang-orang yang inovatif. Orang-orang loyal. Orang bertanggung jawab. Tuhan Allah kasih ganti semak duri yang tidak berguna. Yang tidak pantas ada di samping Anda. Dan berteman dengan Anda. Katakan amin. Siapa yang menjadi rumput duri? Sekali lagi saya katakan tenang. Selesai hari ini. Ini janji pemulihan. Tuhan bawa orang-orang terbaik yang akan menolong Anda, mengasihi dan mencintai Anda, menerima Anda apa adanya, mendoakan Anda, mengasihimu, memperhatikanmu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang-orang ini akan melindungi Anda, covering, sertai dan membuat Anda tenang. Tadi rumput duri Anda tidak tenang. Tetapi pohon sanobar membuat Anda tenang. Anda damai karena terlindung. Aku akan menggantikan kecubung. Kecubung itu ada bermacam-macam warna. Dengan pohon murad. Nah ini dia kecubung. Pohon murad. Ini pohon murad saudara. Bapak Ibu Saudara enak lihat. Ada warna merah. Ada pink, putih dan apa lagi itu. Enak mata memandang tuh Bapak Ibu. Kecubung itu kalau dikonsumsi, maka Anda akan mabuk dan bisa keracunan. Sekali lagi, kecubung itu kalau dikonsumsi Bapak Ibu, maka Anda akan mabuk dan bisa keracunan. Tanaman ini dihindari karena serbuknya membuat gatal. Dia punya serbuknya bikin begatal. Kecubung adalah sejenis bunga trompet. Tuhan bilang, aku akan menggantikan kecubung dengan pohon murad. Ada amin Bapak Ibu. Pohon murad itu baunya harum. Katakan harum. Bukan harun ya, harum, harum. Kayak parfum wangi. Saudara tahu kalau kita cium wangi kita punya hati gimana? Aduh, aduh paling senang. Senang sekali. Jadi kecubung yang bikin ketomba gatal, mabuk. Bikin ketomber halusinasi. Semua pasti tahu tuh orang keracunan kok. Saudara nggak saya aneh-aneh. Apa saya salah? Bagatal sana, bagatal kemari, cari obat sana. Kalau kita bicara-bicara lebih dia bataria bakal ketong. Ya Bapak Ibu Saudara. Ini kecubung ini bikin gatal, bikin ketong pusing. Datang bicara ketong kepala sakit, ketong stres, ketong tertekan. Bulung lagi ketong badang-badang mau bagatal, ketong mau pukul orang lah, ketong mau hantam orang lah. Oh hehe ini kecubung nih saudara. Kecubung bikin panas-panas. Dia trompet bagus tapi dia jahat. Dia bikin orang bermabuk. Dia bikin orang berpuyang-puyang begitu. Tuhan bilang, hei kecubung, saya pindah dari dia. Murad masuk pohon murad. Amin. Amin. Pohon murad sini. Kecubung, tukang bikin magatal orang, tukang bikin persoalan. Saya berangkat pindah. Saya model bagus padahal dia. Saya kalakuan terbaik, bikin bagatal orang. Jadi garu-garu salah begatal, kudis kurang itu dia tuh kecubung perbuatan. Itu warna bagus tapi dia begatal, bikin begatal. Tuhan bilang apa saudara, Bapak Ibu Saudara? Kecubung, pindah sana. Kamu diganti. Pohon murad masuk.
Saudara lihat? Tadi yang kita lihat itu. Harum baunya. Ini berarti orang-orang yang menyenangkan. Orang-orang yang menyukakan hatimu. Tuhan akan bawa kepadamu. Ganti orang-orang selalu bikin engkau pusing. Bikin engkau stres. Bikin engkau tertekan. Bikin engkau menderita. Katakan amin. Wow, itu luar biasa saudara. Orang-orang selama ini bikin saudara stres, tertekan. Bikin saudara pusing. Saudara mau duduk senjadi duduk kan. Tahu kalau bagatal tuh? Kalau bagata tuh sen duduk berdiri sembatu dalam rumah pi luar pokoknya berjalan kiri kanan dokter balik mulu juga tertado berbicara bagata lah paling bagata ke sana kemari tertado saudara itu kecubung perbuatan bikin orang ke sana kemari bicara ke sana sabaran itu kecubung itu saudara Tuhan bilang kecubung saya bagus sampai betal lempar saya pindah pohon murad masuk ganti kecubung menambah dia tuh kan bikin bagata bikin masalah persoalan ya pohon murad. Ini pohon yang bawa keharuman. Tuhan bilang, aduh saya bikin bagatal. Beta pun anak dia sansara tidur, saya bisa makan, saya bisa. Mari sini nona, mari sini nona Murad. Saya masuk sini. Saya duduk di sini. Saya bikin dia senang. Saya bikin dia sukacita. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang di atas amin. Ya. Jadi saya pindah sana. Saya berguna per dia. Saya bikin dia stres tertekan. Orang-orang dulu seperti semak duri dan kecubung yang tidak berguna. Hanya selalu menyakiti dan melukaimu. Dengar Bapak Ibu Saudara. Sekarang Tuhan gantikan mereka dengan orang-orang yang akan datang membuat engkau bahagia. Membuat engkau sukacita. Baik di kantor, baik di kampus. Baik di mana-mana saja Anda beraktivitas. Tuhan Allah akan bawa pohon murad. Orang-orang yang seperti karakter murad ini. Untuk buat saudara senang. Untuk buat saudara sukacita. Untuk buat saudara tertawa. Amin. Kok saudara tidak antusias? Di bawah antusias, di atas kok semua pada tidak antusias. Katakan wow. Berarti kecubung. Iya, berarti kecubung pembuat kejahatan pindah. Laki pun perempuan siri pindah. Saya kecubung perusak rumah tangga. Kecubung pindah. Pindah sana, ganti dengan orang-orang yang mengasihi beta. Amin. Orang-orang yang seperti semak duri dan kecubung tidak berguna itu. Hanya selalu menyakiti dan melukaimu. Dan orang-orang yang buat engkau senang dan bahagia dan sukacita, Tuhan akan bawa kepadamu. Mereka akan buat engkau bergembira, membuat engkau bersukacita. Tadi saya lihat pohon murad itu senang saudara. Setelah aduh indah sekali. Seperti itulah Tuhan bawa orang-orang yang membuat engkau punya hati senang. Karena ada keindahan dari orang-orang itu. Tuhan bilang selama saya stres, ambil orang ini dia baik. Dia mengerti dia sayang dia jujur, dia tulus. Dia akan bawa keharuman, bikin Ose senang. Musuh-musuh kita adalah seperti semak dan kecubung, saudara, semak duri. Musuh-musuh kita itu adalah seperti semak duri dan kecubung. Tetapi sebagai gantinya Allah membangkitkan sahabat-sahabat yang menyayangi dan melindungimu. Sebagai ganti yang buruk, Allah memberikan sesuatu yang indah, katakan amin. Jadi kalau sahabat-sahabat jadi kecubung buat Anda, jadi rumput duri buat Anda, dengar. Hari ini Tuhan Allah bilang stop, selesai kecubung dan rumput duri. Kamu tukang pengacau, pindah sana. Murad masih di sini. Pohon murad masih di sini. Gantikan dia punya posisi. Amin. Sahabat-sahabat yang membuat Anda stres tertekan. Sahabat-sahabat yang membuat Anda menderita. Sahabat-sahabat yang tidak mendukung Anda. Yang tidak ada dengan Anda waktu Anda menderita. Saya mau bilang itu kecubung. Amin. Rindukan dapat pohon murad. Berapa banyak orang rindu pohon murad, dapat pohon murad. Kok angkat tangan begini-begini? Ini artinya mau jadi kecubung terus. Mau jadi kecubung. Sebagai ganti angkatan semak duri dan kecubung, akan muncul angkatan pohon sanobar dan pohon murad di gereja GKRI Air Hidup Ambon. Saudara saya baca ini saya antusias. Karena saya ingat anak-anak saya di bawah. Gereja anak. Itu generasi-generasi pohon sanobar. Dan pohon murad. Mereka akan menyemarakan rumah Tuhan. GKRI Hidup Ambon sepanjang masa. Selama mereka hidup di dunia ini. Mereka itu akan menyemarakan rumah Tuhan. Mereka akan bawa keharuman di rumah Tuhan. Air Hidup Ambon. Saudara, pohon sanobar itu dipakai di rumah Tuhan. Karena dia harum, demikian juga pohon ini. Orang-orang yang harum itu Tuhan taruh di rumah Tuhan Allah. Supaya demikian rumah Tuhan ini sukacita.
Dong bikin semarak terjadi, ada kegirangan, ada sorak-sorai, ada sukacita. Bukan datang kore sapa, lalu bikin kekacauan. Itu tidak ada saudara. Kecubung dan rumput duri berangkat pindah. Dan generasi baru akan bangkit. Dan mereka adalah pohon murad. Mereka adalah pohon sanobar yang berdiri kokoh di rumah Tuhan, karya hidup Ambon. Makanya tadi dong mau berangkat ke mana? Dong berangkat ke luar negeri. Angkatan itu akan berangkat ke luar negeri dengan sukacita. Amin saudara. Inilah janji pemulihan Tuhan bagi Israel dan juga bagi jemaat karya hidup Ambon. Amin. Anda sudah terlalu lama menderita. Tanpa Anda bilang pun saya tahu. Karena tiap pagi saya harus bergumul untuk Anda. Dan saya tidak akan hilang satu orang pun. Saya akan hafal Anda baik-baik. Kepala saya ini penuh oleh Anda semua. Kecuali yang baru yang saya tidak diperkenalkan. Tapi kau semua saya akan tanya dan saya akan bersafaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang sudah lama menderita. Ini janji pemulihan. Orang-orang sakiti kamu, lukai kamu, dep kamu, pindah. Di kantor-kantor dep, pindah. Mari sini, pohon murad mari sini. Masuk sanobar, masuk sini. Perbeta pun anak-anak yang ada di kantor-kantor nih. Amin. Kau ada senyum. Wow, seharusnya kita katakan, wow Tuhan, luar biasa Tuhan. Ini waktu pemulihan. Kejahatan pergi, yang adalah keindahan. Keburukan pergi, yang adalah damai sejahtera, yang adalah keindahan. Amin. Dan semua yang percaya katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya.